Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 31 Mei 2026, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan Firman Perlindungan Allah. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus pada hari ini ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami untuk dapat menerima lawatan-Mu ya Bapa. Berikan kami hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan, agar mengerti apa yang Kau berikan kepada kami pada hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan, kami siap merenungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Yohanes 17 ayat 9 sampai 19. Lalu dalam pembacaan Alkitab 1 tahun kita terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal 17 sampai 18, lalu dilanjut ke Injil Matius pasal 15 ayat 1 sampai 20. Pada hari ini ayat emasnya yang berfokus di dalam Yohanes 17 ayat 15, saya akan membacakannya demikian firman Tuhan. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Setiap manusia tentu menginginkan hidup yang aman, tenang, dan penuh perlindungan. Banyak orang mencari perlindungan melalui kekuatan, harta, jabatan, relasi, bahkan kemampuan diri sendiri. Namun firman Tuhan mengajarkan bahwa perlindungan yang sejati hanya berasal dari Tuhan. Dalam Yohanes 17 kita melihat sebuah doa yang sangat menyentuh hati, yaitu doa Yesus bagi murid-muridnya sebelum ia menjalani penderitaan dan penyaliban. Doa ini bukan hanya untuk murid-murid pada waktu itu, tetapi juga bagi setiap orang percaya sampai hari ini. Yesus mengetahui bahwa kehidupan para pengikutnya tidak akan mudah. Mereka akan menghadapi penolakan, penderitaan, pencobaan, bahkan serangan dari kuasa jahat. Karena itu Yesus berdoa kepada Bapa supaya mereka tetap dipelihara dan dilindungi. Dunia yang dimaksud dalam bagian ini bukan sekedar tempat tinggal manusia, melainkan sistem kehidupan yang jauh dari Tuhan. Dunia seringkali menawarkan dosa, kompromi, kesenangan sesaat, dan cara hidup yang bertentangan dengan kehendak Allah. Banyak orang akhirnya jatuh karena lebih memilih mengikuti arus dunia daripada berdiri dalam kebenaran firman Tuhan. Tekanan hidup, lingkungan pergaulan, dan godaan, dosa seringkali membuat orang percaya menjadi lemah dan kehilangan arah. Namun Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya berjuang sendirian. Tuhan memberikan firman-Nya sebagai perlindungan rohani bagi kehidupan kita. Dalam Yohanes 17 ayat 17, Yesus berkata, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Ini berarti firman Tuhan memiliki kuasa untuk menjaga, menguatkan, dan menuntun hidup orang percaya supaya tidak jatuh ke dalam dosa. Firman Tuhan ibarat pedang dalam peperangan rohani. Ketika iblis datang membawa kebohongan, firman Tuhan memberikan kebenaran. Ketika dunia menawarkan dosa, firman Tuhan mengingatkan tentang kekudusan. Ketika hati kita dipenuhi rasa takut dan kekhawatiran, firman Tuhan memberi damai sejahtera dan pengharapan. Tanpa firman Tuhan, manusia akan mudah diombang-ambingkan oleh keadaan dan akhirnya jatuh dalam kelemahan rohani. Di zaman sekarang, tantangan hidup orang percaya semakin besar. Banyak hal dapat mencuri fokus kita dari Tuhan. Kesibukan pekerjaan, media sosial, hiburan, tekanan lingkungan, dan ambisi pribadi seringkali membuat manusia tidak lagi memiliki waktu untuk membaca firman Tuhan. Banyak orang lebih sering mendengar suara dunia daripada suara Tuhan, yang akibatnya hidup menjadi kosong, mudah khawatir, dan kehilangan arah rohani.
Karena itu kita perlu memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan setiap hari. Membaca Alkitab tidak boleh menjadi sekedar rutinitas, tetapi menjadi kebutuhan rohani yang sangat penting. Firman Tuhan harus memenuhi hati, pikiran, dan perkataan kita. Ketika hati dipenuhi firman Tuhan, kita akan memiliki cara berpikir yang benar. Ketika pikiran dipenuhi firman Tuhan, kita tidak mudah dipengaruhi oleh kebohongan dunia. Ketika lidah dipenuhi firman Tuhan, perkataan kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Firman Tuhan juga menolong kita untuk tetap hidup dalam kekudusan. Yesus berkata bahwa murid-muridnya bukan berasal dari dunia, sama seperti Yesus bukan dari dunia, yang artinya identitas kita sebagai anak Tuhan berbeda dengan dunia. Kita dipanggil untuk hidup sesuai kehendak Allah, bukan mengikuti standar dunia. Mungkin dunia menganggap dosa sebagai sesuatu yang biasa, tetapi Tuhan memanggil kita untuk hidup benar dan kudus. Hari ini, marilah kita kembali memeriksa kehidupan rohani kita. Apakah firman Tuhan masih menjadi pusat hidup kita? Apakah kita masih menyediakan waktu untuk membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan setiap hari? Jangan biarkan dunia mengambil hati kita lebih daripada Tuhan. Tetaplah melekat pada firman Tuhan, sebab hanya firman Tuhan yang sanggup menjaga kita dari yang jahat. Mintalah kepada Tuhan supaya Ia memenuhi hati kita dengan kasih, hikmat, dan keberanian. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup seperti Yesus. Jadikan firman Tuhan sebagai dasar hidup kita setiap hari. Ketika firman Tuhan tinggal dalam hati kita akan memiliki kekuatan untuk menghadapi segala tantangan dan tetap hidup dalam perlindungan Allah. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan pada pertemuan hari ini ya Bapa. Terima kasih karena Engkau telah menjaga dan melindungi hidup kami. Ajarlah kami untuk tetap setia hidup di tengah dunia yang penuh tantangan ini ya Bapa. Tolong kami agar kami selalu berpegang teguh pada firman-Mu dan menjadikan firman-Mu sebagai kekuatan dalam hidup kami. Penuhi hati, pikiran, dan perkataan kami ya Bapa dengan kebenaran-Mu supaya kami mampu melawan segala kejahatan dan godaan dunia. Berikan kami kasih, hikmat, dan keberanian untuk hidup seperti Engkau. Tetap ada di dunia, tetapi tidak hidup mengikuti dunia. Terima kasih ya Bapa dalam perenungan hari ini. Biarlah kehendak-Mu yang jadi bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.